Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Al-Fatmah, dan yang saya hormati Dewan Guru dan Staf TU, dan yang saya banggakan seluruh siswa-siswi SMK Al-Fatmah. Seperti biasa, pada Jumat pagi ini kita melaksanakan kerohanian yang insya Allah temanya kali ini yaitu terkait tentang pentingnya menjaga sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'ala sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat fardu dan sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk menjaga sholat 5 waktu, bukan hanya sholat tertentu. Setiap waktu sholat memiliki keutamaannya sendiri dan merupakan sarana bagi kita untuk mengingat Allah serta memperkuat ikatan kita dengannya. Hadirin rahimakumullah, sholat merupakan bentuk ibadah utama yang menunjukkan ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan sholat disebutkan dalam hadis Rasul, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama yang harus ditegakkan, serta amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Apabila sholat kita baik, maka amal lainnya pun akan baik. Namun, apabila sholat kita rusak, maka amalan lainnya juga akan rusak. Ada beberapa alasan mengapa menjaga sholat itu sangat penting. Di antaranya, pertama, sholat sebagai kewajiban utama. Sholat 5 waktu adalah kewajiban utama dalam Islam setelah syahadat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu bagi setiap muslim yang telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, mengabaikan sholat 5 waktu sama saja dengan mengabaikan perintah Allah. Yang kedua, sholat adalah penghubung hamba dengan Allah. Sarana untuk menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat, kita bisa memohon ampunan, hidayah, dan petunjuknya. Setiap gerakan dan bacaan dalam sholat memiliki makna yang dalam, sehingga dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga, sholat mengingatkan kita akan kematian. Sholat sebagai pengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dengan mendirikan sholat, kita diingatkan bahwa hidup ini adalah sementara dan akhir dari segala sesuatu adalah kembali kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, sholatlah seperti sholatnya orang yang akan meninggal. Maka dari itu, sholat dapat mengingatkan kita untuk senantiasa beramal baik dan meninggalkan dosa. Yang keempat, sholat sebagai penjaga dari kemaksiatan. Sholat yang dilakukan dengan benar dan khusyuk dapat mencegah kita dari perbuatan buruk dan maksiat. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa li dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Al-ayah. Poin yang kelima, sholat adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Sholat merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita menjaga sholat 5 waktu, itu menunjukkan bahwa kita mendahulukan Allah di atas segala hal.
Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Allah lebih mencintai seorang hamba yang menjaga sholatnya tepat waktu. Hadirin rahimakumullah, selain kita harus mengerjakan sholat 5 waktu, menjaga secara istiqomah itu juga sangat penting. Karena dengan cara itu kita lebih bisa disiplin dan selalu rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa cara agar kita tetap selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Yang pertama, menunaikan sholat tepat waktu. Menjaga sholat berarti melaksanakan setiap sholat pada waktunya. Kita tidak boleh menunda-nunda sholat hingga hampir habis waktunya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Dengan sholat tepat waktu, kita menunjukkan bahwa Allah lebih penting daripada segala urusan duniawi. Poin yang kedua yaitu selalu sholat berjamaah di masjid bagi kaum pria khususnya. Sangat dianjurkan untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah memiliki pahala yang jauh lebih besar dibandingkan sholat sendirian. Selain itu, sholat berjamaah juga dapat memperkuat tali silaturahmi dan meningkatkan rasa persaudaraan di antara sesama muslim. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, berusaha khusyuk dalam sholat. Khusyuk merupakan salah satu kunci daripada sholat. Dengan khusyuk, kita akan lebih merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita. Untuk mencapai kekhusyuan, cobalah untuk fokus pada bacaan dan gerakan dalam sholat, serta fahami makna dari bacaan-bacaan tersebut. Poin yang keempat yaitu persiapan sebelum sholat. Persiapan sebelum sholat ini seperti contohnya wudhu terlebih dahulu dan menjauhkan diri dari gangguan dapat membantu kita lebih fokus dan khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Selain itu, penting juga untuk memilih tempat yang tenang agar tidak terganggu selama melaksanakan sholat. Dan yang kelima, membiasakan sholat sunat selain sholat fardu. Menambah sholat sunat seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, dan lainnya juga sangat dianjurkan. Sholat sunat ini akan menambah kedekatan kita dengan Allah dan menjaga konsistensi kita dalam beribadah. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, akan tetapi juga jalan menuju keberkahan dan ketenangan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwa orang yang menjaga sholatnya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menjaga sholat 5 waktu adalah tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Tidak ada yang lebih penting dari sholat. Betapa banyak orang yang sibuk dengan urusan dunia, tetapi lupa bahwa dunia ini adalah fana. Maka jadikanlah sholat sebagai prioritas dalam hidup kita. Dan jangan biarkan hal-hal duniawi menghalangi kita dari menghadap Allah. Hadirin rahimakumullah, mari kita bersama-sama memperbaiki sholat kita, baik dari segi kekhusyuan, ketepatan waktu, dan konsistensi. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita untuk selalu menjaga sholat kita, serta mengampuni segala dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin dicukupkan sekian kerohanian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan mohon maaf apabila ada kekhilafan, kealfaan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.